Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap badan nomor kampak kurang kompak. Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua DKM beserta pengurus Masjid Muhajirin, yang terhormat juga Ketua RW 13 beserta jajarannya, Pak Habib, betul ya? Dan yang kita banggakan Al-Kiram Ustadz Haji Nunu Zakaria. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini saya akan menyampaikan tema larangan membagikan waris sebelum meninggal dunia. Ya, dulu sederhana aja. Larangan membagikan waris sebelum meninggal dunia. Saya akan kutip satu hadis saja yang pendek. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umam Al-Bakhili. Nanti Bapak Ibu bisa rujuk di Sahih Imam At-Tirmizi. Hadisnya pendek, bunyinya begini: la wasiyata liwarisi. Cuma dua kata aja. Hadis ini pendek sekali. La wasiyata liwarisi. Artinya tidak boleh berwasiat bagi ahli waris. Ya. Agama Islam ini agama yang agung. Ya, agama sudah mulia, agama sudah lengkap, komplit semuanya. Semuanya diatur. Termasuk masalah waris. Waris ini Pak, perkara yang sensitif dan berkaitan dengan harta. Kita sering menyaksikan peristiwa permusuhan sesama anggota keluarga, perselisihan, bahkan tidak sedikit saling bunuh-bunuhan, masuk pengadilan itu gara-gara persoalan waris. Ini memang realita di masyarakat kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bagaimana karakter hambanya ini, sifat perilaku hambanya ini, yang suka mengungkit-ungkit, yang suka mengambil bagian pengen lebih banyak, yang suka pengen diprioritaskan berkaitan dengan harta waris, sehingga Allah mengatur pembagian waris itu di dalam Al-Quran secara tegas, ketat, rigid, kaku Pak. Pembagian waris ini hukumnya kaku Pak, dia ketat, nggak boleh ada melenceng-melenceng, nggak bisa Pak. Kalau kita mau disebut sebagai orang Islam, kalau kita mau disebut orang beriman, kalau kita mau berpegang pada Quran, hadis, maka pembagian waris itu sangat ketat. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, konsekuensinya akan tadi tuh timbul permusuhan, pertengkaran, ya, perselisihan, pembunuhan, pengadilan, macam-macam tuh. Tapi kalau kita ikut aturan, ya, kita akan beruntung. Nanti Bapak rujuk di surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman,
ikutilah, patuhilah, taatilah peraturan Allah dan peraturan Rasul. Kalau kalian pengen bahagia, ya, lima yuhibbu itu mana bahagia, hidup. Kalau kalian pengen sukses, kalau kalian pengen berhasil, ini cara Islam, gitu ya. Caranya alam, mungkin ada cara yang kalian, tapi cara Islam begitu. Kalau Bapak pergi ke daerah selatan itu, orang pengen sukses macam-macam. Ada ke gunung, ada ke pohon, ada ke laut, ya, bawa suguhan macam-macam. Ditanya pengen apa? Pengen bahagia. Cara yang lain, gitu ya. Macam-macam. Jalannya banyak, ribuan cara. 1001 jalan ke Roma kalau kita pengen berhasil. Tapi cara Islam tadi itu, stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhibbu. Ikuti aturan tuntunan Allah dan Rasulnya kalau pengen bahagia, pengen sukses, pengen berhasil, baik untuk pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Coba tengok Bapak perhatikan negara-negara yang untuk masyarakat lah, yang menggunakan ketentuan Allah dan Rasulnya. Mungkin pertama kesannya bagus, hebat, tapi sebentar saja kurang-kurang dah. Mesti ada persaingan, perseteruan, permusuhan. Mohon maaf, di kita pun begitu, Pak. Di kita sekarang kan kelihatan bagaimana pertarungan, perseteruan di antara masyarakat, kelompok, golongan, partai. Ya. Kenapa? Karena orang nggak mau diajak baik, susah. Nah, Ustaz kan berbusa-busa mau untuk ngajak pada kebaikan, ya, supaya baik. Setidaknya di Masjid Muhajirin di RW 13 kita pengen baik semua, gitu ya. Kalau nasional terlalu berat lah, kita aja, ya, yang skalanya kecil. Ini aja kalau kita berhasil, Pak, Bu, ya, luar biasa. Ini jadi modal tiket kita menghadap Allah untuk tinggal di kampung asli halaman kita. Kan kita ini aslinya penduduk surga, Bu, ya. Merasa gak kita ini penduduk surga aslinya? Ini Nabi Adam itu dulu tinggal di surga. Kita keturunan Adam, kita punya KTP surga, Pak. KTP kita, niknya nik surga kita ini, Pak, Bu, ya. Oleh karena itu jangan sampai macet di jalan tuh. Di kuburan disiksa, di padang pasar disiksa, itu di Surul Mustaqim disiksa, yang di Timbangan disiksa lagi. Kita nggak boleh gitu. Kita pengen langsung, ya, dan kita punya tiket masuk surga tanpa hisab. Ya, amin. Amin. Ya, teruskan. Jadi perkara waris ini perkara yang sensitif. Oleh karena itu Islam mengatur, ya, melalui Quran dan hadis. Nanti Bapak Ibu buka surat An-Nisa ayat 11 sampai 14. Itu khusus tentang waris. Dan di bisa dirubah-rubah. Enggak ada penjelasan hadis tentang itu, Pak, tentang angka, ya. Dia rigid, kaku, tegas. Ayat 11 sampai 14 tentang pembagian waris. Dan waris ini hanya bisa dilakukan setelah meninggal dunia si pemberi waris itu. Baik menurut agama Islam yang diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 14 maupun dalam hukum negara. Nanti Bapak Ibu baca kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP, ya, ada pidana perdata kan, ya. Cari kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 830. Bisa diterangkan tentang pembagian waris itu, syaratnya setelah waris itu meninggal dunia. Paham ya, Pak, ya? Di pelan-pelan. Nih, kelihatannya udah mau ini nih, ya, udah mau pupus gitu, ya. Tuh, teman di Hasan Sadikin tuh, bener sakit ya, keras tuh. Ya, kenapa pakai ventilator tuh? Cep gitu, ya.
dia teriak ke anak-anaknya, sini panggil, nggak bisa ngomong kan, itu pakai kertas sama pensil. Anaknya pikir, bagi wasiat nih, wah seneng kan, bagi wasiat tanda tangan tulis, selesai meninggal ya. Beres itu, bawa ke rumah segala dibaca surat wasiat. Ternyata bukan pembagian harta, itu selang oksigen kamu keinjak. Selang oksigen keinjak yang mati. Wasiatnya itu. Nah, kalau orang dalam keadaan sakit keras dan ada potensi untuk meninggal dunia atau udah keras, dia boleh membuat surat, ya, apa namanya, wasiat, paham ya? Wasiat itu surat pesan, ya, yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal dunia. Tapi hartanya baru boleh dibagikan setelah meninggal dunia. Paham ya? Wasiat nih, surat atau keterangan untuk penjelasan dari pewaris dan bagian harta atau pemberian pemindahan hak milik baik kepada keluarga atau orang lain yang dapat dibagikan setelah dia meninggal dunia. Tapi suratnya sebelum dia meninggal, ya, baik itu pribadi dengan materai ataupun notaris dengan materai atau penetapan pengadilan agama juga dengan materai. Di rumah apa namanya, kertas segel masih ada nggak? Tidak ada ya. Di kampung namanya kertas segel, nggak ada materai, gitu ya. Kayak kertas segel, bikin wasiat, ya. Tangan, cerot, misalkan kepala desa, ada saksi segala macam itu. Tapi itu baru bisa dibagikan setelah meninggal dunia. Bagaimana kalau kita pengen, ya, membagikan itu sebelum meninggal dunia dan kita terima? Ada namanya hibah. Paham ya? Hibah itu pembagian harta pemindahan hak milik kepada orang lain, ya, baik pada keluarga ataupun yang lainnya, selagi masih hidup dan sehat, dan harus selesai pemindahan itu sebelum meninggal dunia. Pemindahan hak itu, kalau saya misalnya pengen membagikan harta saya kepada si A, anak ABCD itu bagian semua, ya, semua habis itu. Orang lain, ya, pembantu, tetangga, saudara, sahabat, bagi semua. Terus penyerahan itu harus diterima oleh yang bersangkutan. Rukun hibah itu ada 4 atau 5. 1, al-wahib, pemilik harta. Yang kedua, muwahib, hartanya, ya, hartanya. Yang ketiga, muwahib lahu, orang yang mau diberikan hibah. Yang keempat, ijab kabul, harusnya ijab kabulnya. Saya serahkan nih kebun kelapa buat kamu ya. Saya serahkan nih balong gede buat kamu ya. Saya serahkan Tegalega buat kamu ya. Kawah burung nih. Tapi harus selesai dan ada ijab kabul. Saya terima pemberiannya. Resminya penyerahan itu ada tertuang dalam dokumen berita acara, bagusnya dengan notaris kalau sekarang kan gitu ya. Clear kan, selesai. Pokoknya kalau hibah dia tidak ada batasan jumlah orang yang diberikan hibahnya, jumlahnya enggak. Pokoknya terserah yang memberikan hibah itu. Hanya ada etika, kepantasan dan kepatutan untuk keluarga. Anaknya cuma dikasih satu semua, orang lain dikasih 2, ya, nggak boleh. Bahkan kata Ibnu Hajar harusnya merata pembagian. Laki perempuan besar kecil dong, ya, kan anak kita banyak, 10 misalnya. Laki perempuan tua muda, ya,
dewasa, muda, anak-anak, kata ngajar bagi rata semua. Gitu. Satu semua 10 anak. Ada seperti itu. Makin membantu juga lihat kepatutannya. Maaf nih, kalau dia sudah berumah tangga, kata beliau nih, kasih dia sedikit lebih, ya. Kalau misalnya dia ada sedikit keterbatasan, mohon maaf, sekali lagi ya, dari sisi fisik, mohon maaf, yang tidak memungkinkan untuk mencari nafkah, kasih dia lebih. Paham ya? Kan ada kan anggota keluarga kita yang mungkin potensi untuk mendapatkan nafkahnya kecil, ada keterbatasan, ya, dari sisi fisik dan pengetahuan, kasih dia lebih sedikit. Boleh. Perempuan boleh kasih dia sedikit lebih. Yang tidak ada keterbatasan dari dia, boleh. Kata Imam Syafi'i. Tapi secara umum dianjurkan rata. Paham ya? Nah, hibah ini enaknya di situ. Diberikan masih dalam keadaan sehat, ya, masih hidup, dan diterima oleh yang hidup. Ya, yang udah meninggal gak bisa, yang masih hidup. Cucunya misalnya berikan. Kenapa? Takut nanti kalau keburu meninggal ada persoalan antar keluarga. Kan orang yang paling tahu karakter anak kita siapa? Kita. Ayah dan ibunya kan? Aduh, terus kemudian bau pisang, adina dipeprek, ditampiling, kan kelihatan Pak. Dari kecil kan kita udah tahu ya. Bagaimana kelakuan anak itu kita udah tahu. Galak, sangar, ya. Dia penakut, pendiam, nurut aja, sabar. Itu potensi nanti tuh ya. Begitu orang itu meninggal, dia akan ada perilaku seperti itu. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bagaimana cara menghindari persoalan waris, ya, takut nanti terjadi perselisihan di antara anak-anak keluarganya. Belum dengan pamannya, ya, belum dengan bibinya, belum dengan kakeknya, kan masalah. Memang enaknya sih sebelum meninggal itu balik, bereskan semua, selesai, dah. Ya. Kalaupun mau sisakan sedikit saja untuk bekal hidup. Misalnya deposito sisakan 1 miliar lah. Nah, gitu. Buat hidup 10 tahun misal. Sisanya selesaikan semua. Itu saya praktekkan Pak Bu ya. Jadi saya ngomong memang saya praktekkan gitu ya. Dan itu pun tuntunan Rasulullah. Rasul bilang hibah hukumnya sunnah, mustahab, mandub, dianjurkan, ya. Hibah itu disunahkan, berikan kepada mereka. Lah kalau sudah diberikan tuh, ya, kata Rasulullah apa tuh? Karena lirajulin ayyu'tiya atiyatan aw hibatan summa lam yarji' ilaihi illa walida fi ma yu'ti walada. Kata Rasulullah, kalau seseorang sudah memberikan hibah, ya, resmi diterima, maka jangan diminta lagi. Paham ya? Kita udah kasih hibah nih, baik ke anak, ke saudara yang bukan waris ya, untuk pembantu, ke tukang misalnya. Kalau sudah resmi diberikan, jangan diambil lagi. Kecuali harus bilang, ya, ayah, orang tua boleh mengambil harta anaknya. Paham ya? Ayah nih, dia boleh mengambil harta anaknya itu tanpa izin Pak. Hebat istimewa ayah nih, boleh mengambil harta. Jadi harta anak itu harta ayahnya. Berisik aja. Harta ayah juga kan pasti diwariskan kepada anak. Kan cepat lambat nih, harta kita yang kita miliki akan diberikan kepada anak. Setuju gak setuju harta kita miliki akan diberikan kepada anak. Ikhlas gak ikhlas,
mobil yang kita miliki kita akan berikan kepada anak. Gitu Pak ya. Pokoknya saya nggak ikhlas, nggak bisa. Nanti situ sudah berkalang-kalang itu diambil sama anak. Jadi kita nggak boleh mengambil kembali harta yang sudah kita hibahkan. Kata Rasul, masih ngomong, al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi bai'ihi. Orang yang mengambil pemberian hibah, diambil lagi itu, ya, ambil lagi hibahnya itu pemberian, maka seperti seekor anjing yang memakan muntahannya. Kamu juga itu mangga, ya, sakeresek. Dipentari datang, padahal itu mangga kemana? Dipentari, nah itu ya contoh. Jadi kalau kita memberikan sesuatu jangan diminta lagi. Kan tadi sudah dicatat sama malaikat di pemberian ikhlas. Diambil lagi. Nah itu kata Rasul bilang itu seperti anjing yang memakan muntahannya. Coba lihat, itu kan kalau dia muntah tuh mesti dimakan lagi. Babi, kalau babi kotoran makanya. Dia tuh hewan paling buruk itu. Babi dan anjing, karena suka makan muntahannya, makan kotorannya. Kita diajar terus, jangan suka meminta kembali tuh. Mau dibayarin, dipentabil, aduh, ini pedit gitu ya. Hibah. Berbeda dengan wasiat. Kalau hibah tidak ada batasan pesertanya ataupun jumlahnya, tapi kalau wasiat dia ada batasan. Sampai wasiat hanya boleh diberikan kepada selain pewaris, selain yang memiliki hak waris. Paham ya? Jadi kalau wasiat kepada anak dia nggak boleh. Ya. Wasiat kepada selain ahli waris. Buya kalau bikin wasiat itu hanya boleh diberikan kepada selain pewaris. Ya. Siapa aja boleh? Sepupu. Kalau kita anak punya anak laki-laki itu bukan pewaris. Karena kalau anak laki-laki itu mengunci semua waris, Pak. Kalau bapak punya anak laki-laki ini, maka dia kunci itu jatah orang lain tuh, kecuali ayah ibunya aja. Enaknya punya anak laki-laki itu, Pak. Harta kita tuh dihabiskan sama anak laki-laki. Ya kan nggak bisa, saudara nggak bisa. Adik kakak kita nggak bisa, semua habis ke laki-laki. Tapi kalau perempuan ada potensi untuk ke yang lain, ke adik kakaknya, saudaranya, orang tuanya. Laki-laki habis. Lah wasiat hanya boleh diberikan kepada selain pewaris, misalnya keponakan yang perempuan, ya, laki-laki, karena dia tidak akan mungkin punya waris dari kita, kasih dia. Bibi, tante yang dulu ngurus kita waktu kecil, kasih dia. Boleh, boleh. Dan ada batasan, maksimal cuma boleh 1/3 dari total harta yang kita miliki. Ya, ya. Jadi boleh 1/3 tuh. Wasiat nanti, dan itu pun diberikannya setelah meninggal dunia. Nanti udah meninggal dia baru buka surat wasiatnya tuh. Oh, si fulan tuh ponakan dapat apa 1/10, si fulan situ dapat 1/10, total semua 1/3, semua maksimum 1/3. Sisanya buat siapa? Buat anak, istri, pewaris. Hukum Islam kaku. Paham ya? Ya. Nanti memang dia perlu penjelasan pakai tulis mesti. Ini angka-angka. Sekarang bagaimana kalau pewaris ataupun ahli waris itu, mohon maaf ya, bencong? Nah, pernah dengar nggak? Tulang lunak, tulang lunak ya. Khumsa itu lunak. Bahasa Arabnya bencong itu khumsa. Lunak, tulang lunak.
ada seorang ulama namanya Amr bin Dab. Sebelum Nabi lahir, sebelum Islam datang ya, Amr bin Dab. Jadi semacam kayak mahkamah konstitusi lah, gitu ya. Hakim yang bisa memutuskan perkara. Datang seorang wanita laporan kepada Amr bin Dab bahwa istrinya melahirkan anak yang tidak ada kelaminnya, nggak tahu laki atau perempuan. Ada gitu? Ada Pak. Namanya hermafrodit, dari kedokteran hermafrodit. Ya. Atau dia punya kelaminnya rudimenter, mengerut. Kayak udah kakek-kakek, udah pensiunan, rata-rata mengerut kan ya? Rata-rata. Hati-hati tuh, kalau dibiarkan bisa masuk ke dalam semua. Ya. Benar sih, saya nggak bohong. Dalam kedokteran namanya rudimenter, mengerut masuk ke dalam ya. Nanti bisa lihat, kalau nggak bisa nanti rumah cek, ya di kamar mandi. Ini mundur berapa senti? Sudah biar lama-lama segera semua. Dulu begitu Pak. Hermafrodit itu dia punya kelamin ganda, laki perempuan. Lah kata hakim nih, dia laki-laki. Lah si orang nggak percaya masalah laki-laki begini, dia bilang gitu ya, nggak percaya. Akhirnya nggak percaya sama MK tuh, sama Mahkamah Konstitusi nggak dipercaya MK tuh ya, kan keputusannya nyeleneh. Dia tanya sama pembantunya, kalau perkara begini bagaimana? Pembantunya nih, pembantu hakim nih Pak, orang pintar. Dia ngomong, Pak Hakim, kalau dalam keadaan begitu tuh, yang bagus tuh coba lihat tempat keluarnya air kencing. Paham ya? Ini sebelum Islam datang Pak, sebelum Nabi Muhammad lahir, ya. MK di sana udah ada. Maka kemudian dicek tuh ya si bayi lahir itu. Oh ternyata tempat keluar kencingnya di sini. Maka itulah jadi keputusan. Paham ya? Nah keputusan orang jahiliyah ini ya sama Ibnu Abbas disampaikan kepada Rasulullah SAW puluhan tahun setelah itu tuh ada orang Arab kayak gitu. Lalu ditetapkan sebagai hadis oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang unsa, cek tempat keluarnya air kencing. Apakah melalui jalur bagi laki-laki? Apakah melalui jalur perempuan? Dulu Pak nggak ada DNA. Ya, jangan kencing-kencing, salah ada gede banget. Nah, sedikit pisan, sini yang gede bokong. Nah, perempuan, perempuan, ya. Dulu, sekarang kan enak ada tes DNA untuk memastikan apakah itu laki-laki atau perempuan. Bagian pembagiannya sebetulnya sama seperti pembagian waris bagi laki-laki 2 bagian, bagi perempuan 1 bagian. Hanya dulu ada kaul ulama seperti Musyafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, bahwa bagian daripada waris yang khumsa, yang tulang lunak itu, maka dia lebih kecil dibandingkan waris laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki lebih sedikit ya, dikurangi. Ya. Kalau misalnya 1 juta kasih dia 900, ya, lebih sedikit. Bahkan ada mazhab yang membolehkan tidak diberikan warisnya atau tunggu sampai dia meninggal dunia bagi banci. Sampai saking ketatnya hukum Islam. Dulu, sekarang lebih enak bisa melalui pengadilan agama, bisa melalui pengadilan negeri untuk menetapkan itu semua. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu, pakai hukum agama tadi, kalau laki-laki kurangi sedikit. Kalau perempuan kurangi sedikit dari jatah yang semestinya untuk melengkapi pengetahuan tentang waris.
Memang tidak cukup Pak. Materi cuma setengah jam ini nggak akan bisa menjawab semua persoalan waris. Panjang, tapi setidaknya ini saya sampaikan untuk menambah perbendaharaan ilmu yang ada pada Bapak dan Ibu. Sehingga nanti melengkapinya Bapak Ibu bisa baca tuh buku-buku faraid tentang hukum-hukum waris. Nanti kapan-kapan saya akan sampaikan lagi pada bab berikutnya. Ya, lebih kurang mohon maaf. Billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.